Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam room Zoom webinar tahapan akreditasi laboratorium pengujian yang diselenggarakan oleh PT SAP Suprema Utama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silma Darajatun Hafiyah yang bertugas menjadi moderator dalam kegiatan webinar sore hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini kami mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya ya. Barangkali dari Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan beliau. Ada Pak Mulyono ya, beliau sudah sering mengisi kegiatan-kegiatan webinar di SAP Solution, terutama untuk topik-topik berkaitan dengan laboratorium. Lalu selanjutnya, perkenalkanlah saya memperkenalkan tentang SAP Solution. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami. Perkenalkan kami dari PT SAP Suprema Utama atau SAP Solution. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk kegiatan consulting, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar. Di antaranya ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar. Selain itu, kami juga menerima customized project terkait registrasi produk, sistem jaminan halal, business continuity management, warehouse management, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah bekerja di perusahaan, barangkali nanti membutuhkan jasa untuk consulting, training, assessment, atau inspection, silakan dapat menghubungi nomor yang sudah tertera pada layar. Atau bagi teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih menjadi mahasiswa, fresh graduate, atau job seeker, dan ingin menambah skill serta pengetahuannya melalui kegiatan training-training, silakan dapat mengikuti laman sosial media kami, ada di LinkedIn, Instagram, serta website untuk update-update kegiatan yang akan kami selenggarakan, baik itu training maupun webinar. Ya, itu adalah perkenalan singkat tentang SAP Solution ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Saat ini kita sedang pembukaan ya Bapak Ibu ya. Setelah ini nanti pada pukul 15.35 hingga 16.15 kita akan masuk ke sesi materi. Kemudian 15 menit sisanya kita akan manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Kemudian nanti pada pukul 16.30 kita penutupan dan foto bersama. Kemudian berikut ini adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu selaku para peserta webinar pada sore hari ini. Yang pertama, kami sarankan untuk videonya dinyalakan bila tidak ada kendala pada device maupun sinyal di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk voice atau mic-nya mohon untuk di-mute selama penyampaian materi berlangsung. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat disampaikan melalui chat box selama penyampaian materi dan akan dijawab pada sesi Q&A. Jadi silahkan tidak perlu menunggu masuk ke sesi Q&A ya Bapak Ibu ya. Langsung saja ditanyakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian selama penyampaian materi berlangsung. Bila dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dengan voice on, dipersilahkan mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menunggu dipersilahkan oleh moderator. Kemudian nanti untuk link presensi atau link daftar hadir serta link materi nanti akan kami bagikan di akhir kegiatan webinar, sehingga mohon untuk menunggu hingga akhir ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, memasuki sesi materi Bapak Ibu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Pak Mulyono. Saat ini beliau menjadi manajer mutu di laboratorium pengujian, dan beliau memiliki kompetensi pengujian di pengujian kimia, fisika, dan sensori. Selain itu, beliau juga aktif menjadi trainer untuk materi ISO/IC 17025 tahun 2017, mulai dari kegiatan training awareness, penyusunan dokumen sistem mutu, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pendamping untuk kegiatan akreditasi ISO/IC 17025. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Mulyono, silakan dapat menyimpan beberapa kontak beliau ya, ada di WhatsApp, Instagram, LinkedIn, serta ada website.
Oke, untuk bersingkat waktu kita akan langsung saja mulai ke sesi materi ya Bapak Ibu ya. Kita sapa dulu untuk Pak Mulyononya. Selamat sore Pak Mul, sudah standby atau belum Pak? Selamat sore Mbak Silma. Selamat sore Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, agak mendung Mbak Semarang Mbak. Oh mendung ya Pak ya. Oke, semoga jangan hujan dulu ya Pak ya. Hujannya ntar dulu mungkin ya. Oke, mungkin silakan Bapak boleh coba dulu untuk share screen. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta sekalian, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi materi. Mohon diingat ya, silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan langsung saja disampaikan melalui chat box. Nanti akan kita jawab, kita bahas pada saat sesi Q&A. Oke, sudah terlihat Pak Mul di teman-teman peserta bagaimana? Sudah terlihat atau belum? Silakan mungkin boleh konfirmasi terlebih dahulu. Share screen-nya Pak Mul sudah terlihat? Suaranya jelas atau tidak? Oke, masih belum ada konfirmasi dari teman-teman peserta. Oke, sudah ya. Terima kasih. Silakan bila ada kendala, entah itu suara atau share screen tidak terlihat, boleh ya silakan disampaikan melalui chat box. Nanti biar kita bisa cross-check bareng ya, apakah problemnya di kami atau di tempat teman-teman sekalian. Oke, Pak Mul sudah siap, Pak? Insya Allah. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Silakan waktu dan layar kami serahkan kepada Pak Mulyono. Ya. Terima kasih, Silma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai puasa hari kelima kayaknya. Ya, tidak terasa ya. Dan ini kayaknya momennya keren ya. Ya, namanya Webuburit. Jadi webinar sambil ngabuburit. Ini sudah 3:30 ya. Insya Allah kita ya 2 jam lagi lah kita nanti akan berbuka. Jadi teman-teman, saya diberi amanah oleh SAF untuk menyampaikan materi dengan judul bagaimana tahapan laboratorium ketika kepengen mendapatkan status akreditasi ISO 17250-2017. Ya. Jadi sore ini saya spesial cerita. Kebetulan saya beberapa kali mendampingi lab untuk mendapatkan status akreditasi, termasuk lab saya. Ini saya insya Allah nanti sudah di deadline ya sama oleh KAN ini tanggal 4 Mei saya harus upload nih dokumen-dokumen untuk persiapan surveillance. Ya. Tadi sudah disampaikan ya sama Bu Silma, mungkin teman-teman yang belum mengenal saya, nama saya Mulyono. Kebetulan saya masih bekerja di laboratorium pengujian ya. Sebagai analis kimia, sebagai analis sensori, juga sebagai penanggung jawab quality system. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Ya ini prolog ya, prolog sebelum saya masuk ke tahapan akreditasi. Ya. Jadi perlu diketahui ya oleh teman-teman semua bahwa organisasi lab ini adalah salah satu jenis organisasi yang paling kompleks pengorganisasiannya. Karena dia ini melibatkan banyak hal ya teman-teman. Tidak cuma sampel, tapi juga ada reagen, ada proses di situ. Proses juga macam-macam ya. Ada proses sampling, proses pengujian, ya, proses preparasi dan lain-lain. Kemudian dia melibatkan alat ya. Ya, alat juga macam-macam ya. Dia ada alat ukur, ada alat glassware, ada alat analisis, ada alat instrumen. Lalu SDM yang terlibat di lab juga banyak. Dan itu berjenjang ya. Dari laboran, analis, penyelia, manajer teknis, manajer mutu, kepala lab dan lain-lain. Ya. Jadi ini gambarnya ya lab ini ya. Jadi lab itu dia menerima sampel dari pelanggan, kemudian dia melakukan proses pengujian, outputnya dalam bentuk COA. Kalau teman-teman kita yang di industri bilangnya COA ya, Certificate of Analysis. Ya.
Tujuan lab itu satu, teman-teman. Ketika dia menghasilkan hasil pengujian itu harus pengujiannya valid. Ya. Makanya lab perlu menerapkan suatu standar agar hasil pengujiannya itu valid, tidak terbantahkan, dapat tertelusur secara ilmiah. Nah, standar lab itu apa? Hanya satu ya. Teman-teman kalau belajar sertifikasi pangan, itu standarnya banyak itu. Ya, ada ISO 22000, ada FSSC, ada BRC, ada SNI, dan macam-macam. Tapi kalau teman-teman kepengen standarisasi lab, itu standarnya hanya satu itu, yaitu ISO 1125/2017. Dan ini sudah di konsensi ya, sudah menjadi konsensi di seluruh dunia. Ya. Jadi teman-teman nanti misalkan Mas Dimas nih diterima di labnya FDA misalkan, atau labnya di negara Singapura atau Arab, itu standarnya sama Mas, yaitu ISO 1125. Ya, jadi standar lab itu sudah konsensus internasional. Lalu agar kita itu mendapatkan pengakuan, lab saya ini misalkan ya, BPMHB Semarang, atau labnya Mas Yasin ya, Pak Yasin yang sebentar lagi mau proses akreditasi, kepengen mendapatkan pengakuan dia kompeten atau tidak, itu pintu masuknya hanya satu, yaitu akreditasi. Ya. Jadi akreditasi lab itu kalau didefinisikan ya atau dijabarkan, itu rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN. Ya, jadi kita nanti dapat sertifikatnya. Ya, nanti ada contohnya ya, untuk sertifikatnya seperti apa. Ya. Yang mengeluarkan itu adalah KAN, ya, Komite Akreditasi Nasional. Dan ini bersifat agen tunggal ya teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa mengeluarkan sertifikat akreditasi ISO 1125 selain KAN. Ya. Jadi nggak ada organisasi lain. Ya. Itu bedanya dengan standar lain ya, misalkan ISO 9001 itu yang mengeluarkan banyak itu badan sertifikasinya. Tapi kalau ISO 1125 itu hanya KAN. Ya. Yang kedua, dia hanya dikeluarkan untuk laboratorium. Ya. Jadi kalau organisasi kita bukan laboratorium, tidak bisa itu mendapatkan pengakuan ISO 1125. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan akreditasi ISO 1125, itu suatu bentuk pengakuan kompetensi. Ya. Kompetensi berarti kita layak untuk melakukan kegiatan pengujian, lalu kita layak mengeluarkan sertifikat dari pengujian yang nanti ada logo akreditasinya. Ya. Jadi bisa dikatakan hasil pengujian kita valid, sudah diakui itu. Dan yang mengakui bukan main-main ya, yang mengakui undang-undang ya. Ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Judul undang-undangnya standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ya, jadi keren itu 1125 yang memberikan pengakuan undang-undang. Ya. Bagaimana tahapan akreditasi laboratorium? Ya. Saya sering ya di DM ditanya lewat WA, kemudian lewat LinkedIn dan beberapa pertanyaan dengan saluran yang lain. Saya sering ditanya gini, Pak, susah nggak lab itu ketika kepengen mendapatkan status akreditasi? Ini contoh nih misalkan labnya Mas Dimas ya. Pak, bisa nggak ini lab saya? Ini kebetulan Mas Dimas ya sekarang sudah jadi QC nih, keren ya Bu Silma ya. Di QC di perusahaan ya. Bisa nggak lab saya dapat akreditasi? Ya. Jadi status akreditasi lab itu terbuka ya teman-teman ya. Jadi benar-benar terbuka. Semua organisasi laboratorium yang ada di Indonesia
tidak peduli itu laboratorium pemerintah, laboratorium swasta, laboratorium NGO, ya boleh itu mendaftar akreditasi. Tahapannya gimana? Ya. Satu, ini dari pengalaman nih teman-teman ya. Saya menganalogikan lab ini benar-benar zero ya. Maksudnya lab ini saya anggap belum pernah mengenal ISO 13425. Yang pertama, biasanya yang saya lakukan ya ke lab yang zero, yang belum pernah memahami standar ISO 13425. Nomor satu, organisasi lab itu dia harus membuat training yang namanya awareness ya. Ya, tujuannya apa? Semua personel yang ada di lab itu dia tahu apa sih klausul yang ada di 125. Saya di 125 itu peran saya apa? Harus tahu itu. Ya, jadi nanti ketika ditanya sama asisten nggak gelagapan, tugasnya apa ini? Nggak tahu Bu, saya yang disuruh saja, nggak bisa. Jadi dia harus tahu tugasnya. Ya. Lalu kalau saya sudah menyampaikan ya training awareness, biasanya sebuah lab itu saya kasih tugas. Tugas ini harus selesai sebelum training kedua berjalan. Tugasnya apa? Satu, lab itu harus bikin struktur organisasi. Yang kedua harus bikin inventarisasi SDM. Ketiga, dia harus bikin inventarisasi ruangan. Keempat, dia harus bikin inventarisasi media dan reagen. Kelima, dia harus bikin inventarisasi alat. Kelima, dia harus punya inventarisasi bahan acuan. Ya, dan ketujuh, dia harus bikin inventarisasi kemampuan pengujian. Ya. Jadi 7 tugas ini. Kalau dia sudah oke, biasanya kode ke saya. Mak, tugasnya sudah selesai Pak, dikirim ke saya cek, sudah oke. Kita lanjut training yang kedua, yaitu training penyusunan dokumen. Ya. Untuk training penyusunan dokumen, ini tidak semua terlibat ya teman-teman. Biasanya sasaran saya itu hanya satu, manajer mutu, ya, pengendali dokumen, ya, penyelia, ya. Jadi tim-tim kunci saja, tidak semua ikut. Tapi kalaupun misalkan semua diikutkan juga nggak apa-apa. Ya. Tujuannya apa dari training yang kedua ini? Nanti lab itu mampu menyusun dokumen. Ya, dari yang paling atas yang namanya panduan mutu, kemudian SOP atau prosedur, word instruction atau instruksi kerja, sampai ke formulir. Ya, jadi training yang kedua ini tujuannya lab mampu menyusun dokumen. Biasanya saya kirimkan template-nya ya. Saya kirimkan template-nya, nanti lab dia mengeset sendiri sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Yang ketiga, ini agak unik ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar di ISO 9001, biasanya mengenal yang namanya documented evidence. Documented evidence itu apa sih? Ketika saya melakukan suatu kegiatan di tempat kerja saya, maka harus saya dokumentasikan. Ya, jadi saya dokumentasikan apa yang saya kerjakan. Tapi kalau di lab, itu lebih dalam dari itu. Tidak cuma butuh documented evidence, tapi butuh yang namanya scientific evidence. Dan scientific evidence ini, setahu saya ya, hanya adanya di ISO 13425. Ini yang mungkin membuat spesial ya, ISO 13425. Scientific evidence itu apa sih? Ya. Jadi ada beberapa laporan yang harus dibikin oleh lab. Dan laporan ini sifatnya ilmiah. Ya. Ilmiah, tidak bisa sembarangan bikinnya. Ya. Kalau hanya sekedar resum rapat, gampang. Daftar hadir, notulen, actionnya apa, selesai. Tapi untuk
yang terkait dengan ISO 12425 itu ada beberapa hal yang tidak bisa mudah kita mempelajarinya. Contoh, satu, bikin laporan verifikasi. Ini yang saat ini dikerjakan oleh Mas Yasin nih ya. Hadir nih Mas Yasin. Ini bikin laporan verifikasi. Isinya laporan verifikasi apa itu? Kita harus bikin akurasi, presisi, LOD, LOG, linearitas. Ya. Yang kedua, laporan ketidakpastian. Itu juga scientific evidence ya. Itu harus belajar teman-teman. Ya. Urutannya dari bikin fishbone, dari bikin formula, dari cari komponen ketidakpastian baku, gabungan, diperluas, pelaporan sampai evaluasi. Yang ketiga, laporan uji banding atau uji profisiensi, di mana kita menghitung Z-score. Tiga ini ya, verifikasi, ketidakpastian, uji profisiensi, itu biasanya kalau saya dampingi lab, itu pasti ada training khusus. Ya, jadi 3 kali itu trainingnya itu. Training validasi, training ketidakpastian, training jaminan mutu. Kalau lab sudah ikut training ini, harapannya satu, dia mampu memahami apa itu validasi, apa itu ketidakpastian, apa itu jaminan mutu pengujian. Dan tidak cukup memahami ya, harus diwujudkan dalam pembuatan laporan. Harus tersusun laporannya itu. Ya, laporan validasi, laporan ketidakpastian, laporan uji banding, laporan flowchart pengujian, dan lain-lain. Banyak itu, teman-teman ya. Jadi ini khusus ya. Kalau teman-teman misalkan belajar ISO 9001, nggak bakalan dapat validasi, ketidakpastian, jaminan mutu. Ini memang khusus ya, khusus hanya untuk standar ISO 19425. Karena 3 ini adalah nyawanya ISO 17425. Nggak ada di standar yang lain. Ya. Yang keenam, kalau kita sudah ikut training teknis, ya, kita perlu mengadakan juga yang namanya training audit internal dan kejualan manajemen. Ya. Ini juga biasanya diminta ya oleh lab ya. Karena audit internalnya ISO 17225 itu agak beda dengan audit internal yang lain. Ya. Karena kita harus ngaudit lab nih. Jadi kita harus memahami terkait dengan teknis-teknis pengujian. Ini setelah lab ikut training ini, ya, harapannya lab bisa memahami. Ya. Bisa memahami, kemudian bisa mengaplikasikan, lalu bisa membuat laporan audit internal, bisa bikin laporan kajian manajemen. Yang ketujuh, lab itu harus praktek ya. Jadi ISO 17225 ini tidak bisa kalau labnya itu belum operasional, teman. Kita nggak bisa kalau nanti ada asesor datang kita jawab, mohon maaf Bu, kita itu sebenarnya baru uji coba ini Bu, melakukan pengujian, nggak bisa. Ya. Jadi lab itu harus operasional, harus. Jadi kegiatan pengujian itu sebuah proses harian. Menerima sampel, pengujian, menerbitkan sertifikat itu sudah sebuah rutinitas bagi lab. Tidak bisa hanya akang, itu nggak bisa. Nah, ini tugas lab ya. Dia harus melakukan pengujian untuk semua ruang lingkup yang diajukan. Ya. Jadi harus ada rekornya. Kapan saya menerima sampel, kapan saya preparasi, kapan saya pengujian, kapan saya menerbitkan sertifikat, itu harus terekor. Ya. Kalau ditanya jumlahnya berapa ya? Paling aman kira-kira per ruang lingkup 20 lah. 20 sampel sudah cukup. Nggak boleh kalau belum pernah sama sekali, nggak boleh. Karena itu masalah itu. Ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah melakukan ini ya, satu, saya ulang lagi ya, kita sudah bikin ini,
kita sudah bikin dokumen, kita sudah bikin laporan verifikasi, kita sudah bikin laporan ketidakpastian, kita sudah bikin laporan uji banding, ya. Lalu kita bikin laporan audit internal, dan kita bikin laporan kaji ulang manajemen. Ini sebenarnya secara persyaratan sudah mencukupi itu. Ya. Kita masuk tahapan berikutnya. Ya, jadi ini alur akreditasi di Kanwis. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan lab ya, segera bersurat, ya, bersurat lewat email ke KAN, ya, minta KAN, ya. Jadi kita mengajukan permohonan agar lab kita itu dapat diakreditasi by email. Nanti oleh KAN akan membalas ya. Nanti kita dapat user sama password. User sama password itu nanti kita masuk ke aplikasi Kanwis yang alamatnya di akreditasi.bsn.go.id. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini khusus ya. Jadi kita nggak bisa ini buka aplikasi untuk lab lain, hanya untuk lab kita. Jadi kita masuk registrasi online ke akreditasi BSN Go.id, kita isi nama lab kita apa, alamatnya apa, kotanya mana, kode posnya mana, nomor teleponnya siapa, untuk kontak personnya siapa, tulis itu. Ya. Lalu kan akan balas teman-teman, akan balas. Ya, kita dapat username sama password, lalu kita bisa login tuh ke situsnya KAN ya, Kanwis namanya ya, Komite Akreditasi Nasional Manajemen Informasi Sistem ya, yang alamatnya di akreditasi.bsn.go.id. Setelah kita mengisi permohonan ya teman-teman ya, jadi ini kita isi dulu permohonannya, ada nama lab, alamat, dan lain-lain ya. Email, HP, dan lain-lain. Kita harus mengupload kira-kira ada 15 dokumen yang harus kita upload. Ya. Dokumennya banyak ya, 15 dokumen. Antara lain ruang lingkup pengujian, daftar periksa, legalitas lab kita, struktur organisasi, panduan mutu, SOP, bukti ketertelusuran pengukuran. Jadi sertifikat kalibrasi yang ada di lab kita harus di-scan, kemudian di-upload. Lalu bukti uji ini ya, bukti audit internal, laporannya, ya, laporan kaji ulang manajemen. Kemudian rencana uji banding dan uji profisiensi selama satu siklus akreditasi ditulis, di-upload, ya. IKA alat, IKA pengujian, kemudian persyaratan kesesuaian gabungan, sama formulir permohonan itu diupload, teman. Ya, jadi komunikasi dengan KAN itu tidak menggunakan bukti fisik, teman-teman. Semuanya sudah dalam bentuk digital. Jadi dalam bentuk upload dokumen ya. Ada yang minta PDF, ada yang minta Excel. Lalu ada tambahan, teman. Ya. Untuk lab yang mau terregistrasi sebagai lab lingkungan, ya. Kalau teman-teman mengupload yang ini ya, ini namanya akreditasi untuk 1725. Ya. Tapi kalau teman-teman kepingin juga terregistrasi sebagai lab lingkungan, ada tambahan dokumennya, yaitu K3, pengolahan limbah, sampling, sama pernyataan kesesuaian dan laporan asesmen. Tapi kalau ini sifatnya tentatif ya. Kalau teman-teman tidak mau terregistrasi sebagai lab lingkungan, ya nggak usah diupload. Dan tidak perlu diupload, cukup yang ini. Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman ya. Ini terkait dengan nomor 1 ya, ruang lingkup lab pengujian.
Ini adalah contoh ruang lingkup lab pengujian. Ya. Jadi yang ditulis itu bidang pengujiannya. Bidang pengujian kamu apa sih? Apakah fisika, apakah kimia, atau biologi? Ya. Produknya apa yang diuji? Ya. Harus spesifik ya. Tidak boleh kita menulis produk yang nggak spesifik. Contohnya produk yang spesifik ya. Produk pangan itu nggak boleh. Harus spesifik. Apakah biskuit, apakah nugget ikan, apakah bakso ikan, itu harus jelas. Lalu parameter yang diuji apa? Itu juga harus ditulis. Kadar air, kadar protein, kadar lemak. Lalu spesifikasi. Ketika kita melakukan pengujian itu menggunakan acuan apa? Ditulis. SNI, ASTM, AOAC, atau standar yang lain. Ya. Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Ruang lingkup lab pengujian. Ya. Lalu, setelah kita upload ya, 15 dokumen tadi, kan nanti akan melakukan pengecekan. Ya. Pengecekan ketika masih dinyatakan belum layak ya. Biasanya oleh KAN itu kita nanti ada notifikasi di aplikasinya. Ya. Ada keterangannya. Dokumen nomor 5 kurang memenuhi, kurang apa ditulis biasanya. Kalau itu nanti sudah dinyatakan komplit teman-teman, dokumen kita sudah komplit, sudah komplit, nanti kita melakukan pembayaran ke KAN. Untuk pembayarannya juga nanti dikirimkan ya by email ya. Ada notifikasinya bayarnya kemana, ya. Pembayarannya itu untuk pendaftaran ya teman-teman ya, informasi saja. Ini sesuai dengan aturan KAN ya. Karena KAN itu kan juga lembaga negara. Dia dapat tugas untuk mencari PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak ya. Pendaftaran dulu 5 juta. Ya. Untuk pendaftaran 5 juta. Biasanya kita juga langsung dikenakan iuran tahun pertama 1,5 juta. Udah itu saja bayarnya. 6,5 juta. Ya. Lalu kalau dokumen kita sudah komplit, nanti kan akan menunjuk asesor. Ya. Nanti juga by email itu yang ditunjuk siapa asesornya. Ya. Durasinya berapa hari, ada semua. Nanti asesor itu yang ditunjuk untuk mengaudit di tempat kita, itu biasanya bikin grup WA. Grup WA isinya 3, biasanya asesor dan personel yang ditunjuk lab. Nah, biasanya asesor juga minta dokumen tambahan. Ya, jadi tidak cukup hanya 15 dokumen yang saya sampaikan tadi ya. Ya. Asesor juga minta dokumen tambahan. Ya, antara lain ya, 1 yang diminta itu laporan validasi untuk semua parameter yang dia suka. Ketiga, dia minta laporan ketidakpastian untuk semua parameter. Keempat, dia minta kontrol cat pengujian untuk semua parameter. Keempat, rekaman komunikasi. Kelima, ada dokumen yang diminta namanya ini ya, apa? Pengecekan antara alat dan lain-lain ya, termasuk bagaimana penerapan manajemen resiko dan lain-lain, banyak itu yang minta. Kalau nggak salah ya, list yang diberikan ke saya tahun kemarin itu ada 20 dokumen. Banyak teman-teman ya. Jadi memang tim untuk 1125 itu harus solid. Apalagi mendekati hari asesmen itu ya bisa tidurnya berkurang lah. Jumlah asesor itu sesuai dengan ruang lingkup teman-teman. Saya memberikan gambaran ya. Di tempat saya itu ada 20 parameter. Meliputi fisika, kimia, biologi, dan sensori. Asesor yang diterjunkan itu 3 orang, 2 hari. Ya, jadi teman-teman sekarang sudah punya bayangan. Kalau saya mau ngajukan ruang lingkup 30, ya kira-kira bayangan sendiri. Berapa asesor yang diterjunkan.
Ya. Di tempat saya 20 itu 3 asesor 2 hari. Ya. Jadi yang menentukan asesornya si A, si B, si C dan durasi harinya itu dari kan ya. Ya. Dari kan. Jadi kita hanya bisa setuju atau tidak. Ya mungkin bisa nawar ya, Pak kok 2 hari sih, 1 hari gimana? Tapi nawar pun juga kayaknya percuma ya. Setahu saya gitu ya, susah nawar. Ya. Jadi hanya mungkin kalau misalkan teman-teman nggak setuju dengan asesor A, B mungkin bisa ya. Kalau misalkan ada alasan khusus ya, bisa. Tapi kalau hari kayaknya nggak bisa. Ya. Jadi kembali lagi ini kebijakan kan, tidak ada aturan yang mengikat mengapa harus durasinya 2 hari, 3 hari. Itu memang domainnya kan ya. Ini nanti akan melakukan asesmen lapangan ya teman-teman ya. Kalau dulu memang onsite ya, tapi semenjak ada pandemi ini, saya kemarin online ya, atau remote assessment tahun 2020. Ini nanti bulan Juli juga remote juga. Jadi nanti bisa milih teman-teman ya, mau remote atau milih onsite. Lalu contoh kata misalkan assessment-nya onsite ya. Jadi ada asesor datang ke tempat kita, contoh 3 orang. Dia melakukan assessment. Ya. Saat dia melakukan assessment itu pasti kan ada temuan ya. Kan nggak mungkin dia nggak ada temuan. Ya. Karena kerjaannya asesor memang cari temuan. Dia kalau nggak dapat temuan ya nanti domelin sama kan itu. Kenapa yang kerja nggak dapat temuan? Untuk temuan, tolong teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman itu dapat temuan kategori 1. Itu kritis itu. Ya. Itu nanti bisa di-assessment ulang. Tapi kalau teman-teman hanya kategori 2 atau syukur-syukur yang sifatnya observasi, ya itu aman itu, alhamdulillah. Ya. Dan jangan khawatir ya. Kalau teman-teman ini nanti menjawab temuan yang datang dari kan, itu juga pakai online teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke Jakarta, bawa berkas banyak, dikasihkan ke adminnya kan. Ya. Walaupun saya pernah ngalami kayak gitu ya, zaman dulu ya, zaman kan itu masih zaman jahiliyah. Tapi sekarang sudah online. Semua berkas-berkas perbaikan, tindakan perbaikan, termasuk bukti-buktinya sekarang sudah online. Ya, sudah pakai aplikasi. Biasanya, setahu saya itu nggak ada yang sekali upload itu langsung benar, nggak ada. Pasti ada catatan-catatannya. Ya, itu wajar lah ya. Jadi kalau 1 kali catatan, 2 kali catatan masih wajar. Ya. Ini ya saya anggap sudah close ya. Ada catatan 1, catatan 2, kita sudah melakukan perbaikan dan asesor sudah menerima, sudah bagus. Lalu oleh asesor itu dia memberikan yang namanya rekomendasi. Memberikan rekomendasi bahwa lab A ini sudah oke nih, sudah kompeten. Rekomendasinya diserahkan kemana? Ke yang namanya konsilkan atau pantek istilahnya, panitia teknis. Dan teman-teman jangan khawatir ya, semua kegiatan akreditasi kita itu terpantau. Ya, terpantau di Kanmis. Seperti ini nih contohnya. Ya. Dari tagihan, dari kita menyetujui tim assessment, dari kita menyetujui temuan, dari kita membuat tindakan perbaikan, sampai lab kita tuh layak dinyatakan kompeten dan berhak mendapatkan akreditasi itu ada semua diaplikasikan dan terekord ya. Kita juga bisa mantau. Nah, ini kebetulan yang saya share screen di sini adalah contoh ketika saya di reakreditasi tahun 2020 bulan Desember. Ini saya tampilkan di sini. Komplit ya, dari
per prosesnya ada. Lalu kalau konsilkan itu sudah menerima rekomendasi dari asesor ya, nanti konsilkan itu akan rapat. Ya. Jadi yang menentukan suatu lab itu layak mendapatkan status akreditasi itu bukan asesor ya, tapi konsilnya kan. Ya. Tapi biasanya kalau sudah dapat rekomendasi ya, insya Allah aman. Ya. Aman. Ya. Nanti kalau kita sudah mendapatkan status akreditasi, semua sertifikat dan lampiran ruang lingkup pengujian itu dalam bentuk digital, teman-teman. Jadi sekarang itu kan tidak menerbitkan sertifikat dalam bentuk fisik. Dicatat ya. Kan tidak menerbitkan sertifikat dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk digital. Ya. Nanti dikirim ke email kita. Jadi kalau teman-teman kepengen mengeprint ya, untuk kepentingan publikasi misalkan, mau tempelkan di website, mau dicetak di kantor, silakan. Ya, nggak ada masalah itu. Tapi kan hanya menerbitkan dalam bentuk digital. Ini contohnya. Ini kebetulan di tempat saya kemarin reakreditasi yang kelima ya. Setelah kita jadi lab selama 20 tahun ya, kita di reakreditasi kelima. Jadi sertifikat akreditasi itu 5 tahun ya teman-teman ya berlakunya. Kebetulan kita tanggal 21 April 2021 nanti berakhir 3 April 2026. Ini lab apapun sama sertifikatnya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau ini beda. Ya, ini contoh lab saya ya. Ya, jadi ruang lingkupnya seperti ini. Nanti kalau labnya Mas Dimas misalkan mau akreditasi, mungkin beda lagi tuh. Ya. Atau Mas Yasin ya, beda lagi sampelnya. Jadi ini sesuai dengan request kita. Jadi tidak mungkin kan itu menerbitkan lampiran ruang lingkup yang tidak sesuai dengan request kita. Nah. Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau saya sudah dapat sertifikat akreditasi, sudah selesai ya? Enggak, Pak. Kita nanti punya kewajiban di tinjau ya, atau di surveillance. Ya. Surveillance pertama itu kira-kira 18 bulan setelah sertifikat terbit. Jadi saya dapat sertifikat itu kan bulan April nih, 2021. Ya, kita dapat tinjauan pertama atau surveillance pertama itu kemarin sudah di email ya pada bulan Juli 2022. Ya. Nanti yang kedua kira-kira 36 bulan ya setelah surveillance, setelah ini ya, setelah sertifikat. Dan 6 bulan sebelum sertifikat berakhir kita harus di resertifikasi. Ya. Itu teman-teman sebagai pengantar ya dari saya materi terkait dengan tahapan akreditasi laboratorium. Nah, ini saya punya pesan sponsor nih. Ya. Kalau misalkan teman-teman kepengen memahami klausul ISO 17225, ya, kalau ini kan sepintas nih ya. Kalau pengen memahami klausul ISO 17225 dari klausul 4.1 sampai 8.9. Ini insya Allah SAF akan menyelenggarakan webinar ya. Ya, training ya, online hari Sabtu besok. Jadi 2 hari. Ini kan Kamis ya, Jumat 1. Ya, ini teman-teman masih ada waktu kalau kepingin daftar. Ya. Materinya GLP dan ISO 17225 2017. Lalu seminggu kemudian kalau teman-teman saat ini sudah bekerja di laboratorium, kepengen naik kelas, Pak, saya itu kok kerjanya hanya tiap hari melakukan pengujian, terus saya dong naik kelas, kepengen jadi auditor internal untuk ISO 17225/2017. Nah, silakan teman-teman registrasi pada tanggal 16 April ya. Ini materinya lebih dalam dari tanggal 9 ya. Kalau tanggal 9 kan awareness.
Kalau ini akan memberikan bahan ya, pembekalan ke teman-teman nanti siap sebagai personil audit internal. Ya. Audit internal untuk ISO 12425 ya. Itu teman-teman materi dari saya. Ya. Saya kembalikan ke Bu Silma ya. Silakan Bu Silma. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Mulyono. Oke, karena waktunya terbatas, kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Mulyono ya. Ini sudah ada 3 peserta yang menyampaikan pertanyaannya melalui chatbox. Silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain bila ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Nanti selama waktunya masih cukup akan kita bahas. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu mungkin ya Pak Mulyono ya. Saya sambil share screen pertanyaannya. Ya, silakan Bu Silma. Oke, sudah terlihat Pak? Sudah ya Pak ya? Sudah. Sudah, oke. Pertanyaan pertama Pak dari Kak Militia menanyakan, kalau pabrik pangan ingin punya laboratorium sendiri berarti tidak masuk organisasi laboratorium ya Pak? Berarti nggak bisa ikut akreditasi lab dari kan ini atau bagaimana Pak Mo? Makasih ya Bu Militia ya, Kristi. Gini Bu, laboratorium itu bisa macam-macam ya. Dan kan itu tidak membatasi ya. Kamu itu harus lab yang berdiri sendiri, enggak. Boleh. Ya. Ada beberapa organisasi yang mungkin saya sebutkan ya. Itu termasuk pabrik pangan ya. Misalkan PT Sari Husada yang memproduksi susu SGM. Itu kan pabrik pangan. Tapi toh dia bisa terakreditasi labnya. Jadi nanti yang diakreditasi itu bukan pabriknya ya, Bu, hanya labnya. Tolong digarisbawahi ya. Jadi yang diakreditasi itu hanya labnya saja. Jadi asesor itu nggak mungkin mengaudit proses produksi lab itu, proses produksi pabrik enggak. Ya, jadi hanya mengakreditasi atau mengeses labnya saja. Dari menerima sampel sampai jadi sertifikat. Itu ya Bu Militia Kristi ya. Silakan Bu, nanti kalau mau akreditasi ya. Oke, terima kasih Pak Mul atas penjelasannya. Dari kami Litya, bila ada feedback silakan boleh disampaikan. Pertanyaan kedua dari Kak Rahmawati Pak menanyakan, apabila lab perusahaan kami sudah tersertifikasi ISO 9001 tahun 2015, gap kritis apa yang harus kami perhatikan atau persiapkan untuk upgrade ke ISO 17025? Terima kasih. Ya, ceritanya bagus ya, Bu Ramawati ya. Gini Bu Ramawati ya, ISO 225 itu sebenarnya combine standar ya. Dia secara teknis ikut GLP, Good Laboratory Practices. Tapi secara manajemen dia ikut ISO 9001. Sebenarnya kalau sebuah organisasi dia sudah menerapkan ISO 9001, nanti untuk akreditasinya lebih mudah, lebih smooth. Karena ada beberapa hal yang sudah ada dokumennya. Contoh, audit internal itu sudah ada di ISO 9001. Jadi tidak yang ini yang sifatnya manajerial ya, pengendalian dokumen, manajemen resiko, audit internal, improvement, kaji ulang manajemen itu tidak usah dilakukan. Karena itu sudah dilakukan di ISO 9001. Tapi ada beberapa hal yang tidak ada di ISO 9001, Bu. Contoh, tadi itu laporan verifikasi. Ya, nggak ada itu di 9001, maka harus ada itu. Harus dibikin itu. Ya. Yang kedua, laporan ketidakpastian. Pasti nggak ada di 9001. Ya. Uji profisiensi nggak ada itu di 9001. Ya. Ketertelusuran ada kalau 91. Ya. Kemudian pengecekan antara alat. Ya, mungkin nggak ada di 91 ya. Di 125 ada. Ya. Ya itu ya Bu Rapawati kira-kira ya. Yang kira-kira kritis itu verifikasi, ketidakpastian, uji profisiensi, pengecekan antara. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak Mulyono.
Nah, ini tadi ada feedback dari Kak Militia, yang tadi pertanyaan pertama, Pak, ada di chatbox. Feedback dari beliau adalah, berarti otomatis akan masuk menjadi salah satu organisasi laboratorium Indonesia, Pak. Berarti kalau pabrik pangan bikin lab, bisa dipakai perusahaan lain di luar pabrik sendiri, atau bagaimana, Pak Mul? Boleh, Bu. Boleh. Jadi, itu kita atur sendiri ya. Kita misalkan ya, mau bikin, kita punya perusahaan nih. Lab kita itu hanya nerima sampel internal, atau juga menerima sampel eksternal, itu bisa diatur di panduan mutunya. Kita sendiri yang meng-create. Ya pasti ada konsekuensinya, Bu. Konsekuensinya ya kalau nggak salah itu terkait dengan OSS-nya. Nomor induk perusahaannya, nomor izin perusahaannya, NIB-nya harus beda. Ya, jadi kita boleh mengkreasi ya, mengset lab kita itu apakah hanya menerima sampel dari internal atau juga menerima sampel dari eksternal. Lab kita itu bagian dari suatu industri pabrik atau berdiri sendiri, kita sendiri yang mengeset. Jadi bisa, Bu, di setting apapun bisa. Itu ya, Bu Militia Kristi. Oke, terima kasih Pak Mul atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ajit Hairul dari PT Tiga Pilar Sejahtera. Ada 4 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apabila lab berada di dalam organisasi perusahaan, apakah struktur organisasinya harus berdiri sendiri atau bisa digabung dengan perusahaan, Pak Mul? Mungkin dijawab satu dulu, Pak. Ya, sekali lagi ini juga menjawab pertanyaannya Bu Militia Kristi ya. Jadi kita itu punya kewenangan, Pak Ajit Khairul Fikri. Apakah lab kita itu mau masuk organisasi perusahaan atau berdiri sendiri, bebas. Nggak ada masalah. Kita sendiri yang mengatur. Boleh ya, Pak? Itu Bu Silma ya? Oh iya. Berarti disesuaikan dengan masing-masing organisasi saja gitu ya, Pak ya? Oh iya. Oke. Lalu, apakah ada persyaratan atau kualifikasi khusus terkait SDM-nya, Pak Mul? Ini ya, kalau SDM ini saya jawab rinci ya. Teman-teman harus tahu ya. ISO 17225 itu bukan persyaratan manajemen, bukan sistem manajemen, tapi persyaratan kompetensi. Makanya untuk SDM ini rigid. Itu diatur di klausul 6.2. Bahkan klausulnya pun nggak main-main, 7 itu. 1, ketika kita menerima SDM itu harus jelas persyaratan kompetensinya. Contoh nih, saya dulu tahun 2006 ketika ngelamar di lab saya, itu jelas. Analis kimia, pendidikan minimal di 3 kimia. Jadi SDM di lab itu harus memang khusus, Pak. Ya, kalau misalkan pengujian kimia, ya paling nggak kita terima yang background-nya kimia. Kalau mikrobiologi, dari jurusan biologi. Atau kita nerima dari background saintis ya. Kita nerima dari jurusan-jurusan saintis, tapi kita berikan training yang memadai juga boleh. Intinya SDM lab itu harus kompeten. Caranya kompeten gimana pembuktiannya? Dari pendidikan, dari training, dan dari pengalaman. Ya, itu Bu Silma ya. Oke. Lalu pertanyaan ketiga Pak, berapa lama proses akreditasi lab-nya Pak? Pengalaman saya ya, paling cepat itu 6 bulan kalau labnya strike ya. Karena kan saya misalkan sebagai pendamping kan hanya bisa mengarahkan. Saya itu kan hanya istilahnya kan mandu saja ya. Nanti yang mengerjakan semua kan dari internal lab. Tapi ada juga yang 8 sampai 9 bulan. Itu, Pak. Okay. Ini ya, maksudnya siap sampai diupload ke KAN ya. Oh, berarti 6 bulan itu bukan maksudnya dapat sertifikat gitu ya, Pak ya? Nah, bukan. Ya, sampai siap upload ke KAN. Tapi setelah upload ke KAN, cepat itu teman-teman. Kalau kita dokumen 15 tadi sudah oke, itu seminggu aja sudah dibalas sama KAN.
Ya, oke Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ini terakhir satu lagi Pak. Mungkin jawab dengan singkat ya Pak ya. Jika menggunakan metode sesuai SNI atau ISO, apakah harus dilakukan validasi Pak? Kalau metode itu sesuai dengan sampelnya, sesuai dengan SNI-nya, tidak perlu divalidasi, cukup diverifikasi. Contoh, saya menggunakan metode SNI nomor 2354 tahun 2 misalkan. Pengujian protein pada produk perikanan. Ketika saya menggunakan metode itu untuk produk perikanan di lab saya, maka hanya diverifikasi. Tapi kalau saya menggunakan metode di luar sampel yang ada di SNI, misalkan saya gunakan untuk melakukan pengujian protein pada biskuit, ya divalidasi. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, terima kasih Pak Mul atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak, tapi di chatbox ya Pak ya. Saya mohon izin membacakan langsung karena belum kami pindah ke PowerPoint. Pertanyaan dari Pak Wahyu Dwi Gunawan menanyakan apa saja hal yang menyebabkan suatu lab gagal memperoleh status akreditasi Pak Mul? Biasanya temuan satu Pak. Temuan satu itu apa sih gagal? Contoh nih, jelas kan di klausul 7.2 bahwa lab itu harus membuat laporan validasi atau verifikasi. Kita nggak bikin, jelas gagal itu. Ada lagi kita harus menyediakan SDM yang kompeten. Ternyata setelah ada asesmen dari KAN, kita menerima SDM yang tidak kompeten. Misalkan ya, lab kimia tapi menerima SDM dari jurusan sastra Inggris misalkan, dan tidak di training ya, itu pasti gagal Pak. Ya. Jadi kenapa lab itu gagal? Ketika dia gagal untuk memenuhi klausul-klausul yang ada di 725, terutama klausul-klausul yang sifatnya kritis itu, SDM, validasi itu kritis itu. Ya. Itu Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak Mulyono. Berarti untuk kategori temuan-temuan ketidaksesuaian, apakah di ISO 17025 ini ada kategorinya juga Pak? Kayak misal critical, major, minor gitu, atau langsung aja dia nggak sesuai maka nggak bisa lolos gitu Pak? Ada 3, Bu Silma ya. Kurangkan ya. Kategori 1 kritis. Kategori 2 itu minor. Ya. Kategori 3 itu observasi. Hanya itu saja. Oh, hanya itu aja 3 ya Pak ya. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf karena waktunya terbatas ya teman-teman, dan Pak Mulyono ini kebetulan udah tinggal 1 menit lagi menuju 4:30. Nggak kerasa ya Pak ya, biasanya 1,5 jam, tapi karena lagi Ramadan ya, kita persingkat menjadi 1 jam saja teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan dapat kami jawab karena keterbatasan waktu. Nah, sebelum balik ke saya nih, Pak Mulyono, mungkin dari Pak Mulyono ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada para peserta sebagai closing statement. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih kepada kira-kira 30 peserta hari ini. Ya. Tujuan untuk webinar sore ini hanya satu, teman-teman. Saya kepengen mengajak teman-teman yang mungkin saat ini bekerja di lab atau kepengen labnya itu terakreditasi. Sebenarnya itu tidak susah ya. Cuma tahapannya memang panjang. Mau nggak mau kita harus ikut tahapan itu. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan insight ya kepada peserta terkait dengan bagaimana akreditasi, tahapannya bagaimana. Semoga bermanfaat. Dan kita nanti ini ya, 2 jam lagi akan berbuka. Selamat berbuka teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono atas closing statement-nya. Oke, sesi materi sudah selesai ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita foto bersama dulu yuk. Nanti kalau di akhir khawatir udah mulai pada gugup, mau buru-buru beli takjil. Silakan yuk bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala, untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu sebentar. Silakan kami tunggu. Mungkin ada yang mau siap-siap dulu. Saya stop share ya.
Oke, ayo silakan Bapak Ibu yang nggak ada kendala untuk kamera yang digunakan bisa on cam sebentar ya untuk foto bersama. Yang mau sisiran dulu boleh silakan, mau benerin rambut juga boleh, jilbabnya dibenerin juga boleh silakan. Oke, nah jadi kelihatan ya Pak Mul ya pesertanya ya. Ada yang masih di kantor kayaknya ini, ada yang udah di rumah. Iya nih Pak. Yang di kantor bentar lagi pulang nih, bentar lagi jam 5 ya Bapak Ibu ya. Oke, halaman pertama ini sudah pada on cam ya. Kita langsung saja sebentar ya. Gaya bebas ya, satu kali saja. 1, 2, 3. Oke, saya terima kasih. Mohon ditunggu sebentar, saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, untuk teman-teman di halaman kedua masih ada beberapa yang on cam ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2. Oke, sip. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ke berikutnya ya Bapak Ibu ya. Setelah ini akan kami bagikan link untuk daftar hadir dan link materi. Bentar, kami share screen lagi. Oke, berikut adalah link untuk materi, untuk sertifikat dan daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Silahkan bisa disimpan. Ini untuk unduh materi dan e-sertifikat, materinya sudah tersedia ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti untuk e-sertifikatnya mohon ditunggu, akan kami unggah H+7 hari kerja setelah webinar. Jadi silakan ini disimpan dulu, nanti akan kami bantu kirimkan juga melalui chatbox ya Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, berikut adalah linknya ya Bapak Ibu ya. Kami bantu kirimkan juga melalui chatbox. Bagi peserta yang tidak mengisi daftar hadir, nanti sertifikatnya tidak dapat kami proses ya. Jadi silakan dapat mengisi link daftar hadirnya terlebih dahulu. Oke, silakan ya Bapak Ibu ya. Link materi dan link sertifikat jangan lupa disimpan. Nanti silakan dapat diakses kembali pada H+7 hari kerja untuk mendownload sertifikat Bapak Ibu sekalian. Nah, linknya sudah kami kirimkan semuanya di chatbox. Silakan nanti bisa langsung diklik ya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penutupan saja ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kami sampaikan ulang, ada beberapa informasi kegiatan training tadi sudah disampaikan oleh Pak Mulyono. Bila dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang tertarik ingin memperdalam terkait GLP dan ISO 17025, dapat mengikuti kelas kami di tanggal 9 April, atau kalau ingin sudah mempelajari GLP dan ISO-IC, penasaran dengan sistematika internal audit, silakan dapat mengikuti kelas kami di tanggal 16 April. Nah, khusus untuk para mahasiswa, fresh graduate, dan job seeker, kami menyediakan ada paket bundlingnya ya. Jadi ini sekalian GLP, ISO-IC, dan internal audit. Tapi ini khusus untuk mahasiswa, fresh graduate, dan job seeker saja ya Bapak Ibu ya. Berikut ada harganya Rp269.000. Begitu. Silakan bila tertarik untuk bergabung dapat langsung registrasi melalui link pendaftaran yang sudah tertera pada masing-masing flyer. Ya, sampailah kita di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Kami sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan webinar sore hari ini. Semoga kegiatannya bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan hari ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Sampai jumpa dalam kegiatan Sub Solution berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga sehat selalu. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada seluruh peserta, jangan lupa menyimpan link materi dan sertifikat serta mengisi daftar hadir. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyimpan keseluruhan linknya, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Terima kasih Mbak Silma. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Saya izin live ya Mbak ya? Iya boleh Pak, silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.